ini kita kemana? Kita akan ke Koba menemui salah seorang owner Bangka Ecoprint. Bangka Ecoprint ini ntar kita cari tahu ya di mana. Cuma kita sudah melihat sedikit gambaran terkait Ecoprint, dan kita pernah ketemu juga di sebuah acara Kayak bazar gitu ya. kayak bazar itu, dan kita tertarik buat meliputnya. Penasaran kayak gimana? Kita langsung saja menuju ke sana ya. Oke. Ibu, apa kabar? Jadi kita diajak sama ownernya mau cari sampel daun. Iya. Ya, ini sama fungsinya, hijau dengan tanin. Kemudian ini Simplokos, ini mahal banget ini Bu. Barang langka ini. Simplokos itu ada tanaman yang bibitnya di Lombok, dia punya ininya. Emang untuk penguat warna. Kemudian ada TRO, suka juga jadi. Ini semua bisa treatment untuk kainnya ya. Kain bisa, untuk daun bisa. Ini tekniknya teknik advance, jadi selanjutnya yang kita ajarkan di sini yang basic aja, yang gampang. Jadi basic itu ada dua teknik. Teknik ini yang aku ajarin ini basic tanpa pewarna, sama yang pakai main pukul. Nah, untuk teknik steaming atau dikukus, kita juga perlu menyiapkan berbagai macam alat nih guys. Pertama, kita harus menyiapkan selembar kain polos berwarna putih atau bisa menggunakan kain mori. 2. Daun tanaman yang memiliki pigmen warna. Ketiga, kayu atau pipa logam untuk menggulung kain. 4. Tali atau benang untuk mengikat gulungan kain. 5. Gunting, steamer atau mesin pengukus, kompor portable, cuka, ember, dan air secukupnya. Karena warna dan motif yang dipakai dalam ecoprint diambil dari tumbuh-tumbuhan, maka bahan kain yang digunakan untuk teknik ecoprint ini juga harus menggunakan bahan kain-kain yang terbuat dari material yang berasal dari serat alam, seperti kain belacu, kain mori, kain dobi, kain paris, katun sari, kain sutra, kain katun, dan lain sebagainya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita bisa langsung memprosesnya dengan cara sebagai berikut. 1. Celupkan kain polos ke dalam ember yang sudah terisi campuran air dan cuka dengan perbandingan 3:1. Kemudian peras kain untuk mengurangi kadar airnya. 2. Bentangkan kain di atas meja yang datar, lalu letakkan beberapa helai daun di atas potongan bahan kain secara acak sebanyak yang kita inginkan. Puas dengan desain yang kita buat, selanjutnya lipat kain menjadi 2 bagian sama besar. 4. Tempatkan sepotong pipa di bagian bawah kain, kemudian gulung secara perlahan. Untuk menahan posisinya agar tidak terlepas, lilitkan potongan benang di sepanjang bagian luar gulungan kain. 5. Cara penggulungan yang diterapkan dalam ecoprint dapat diganti dengan tumpukan dan diikat kuat.
diketak. Nah, kain teknik streaming tadi sekarang sedang dalam proses pengerebusan guys, dan itu memakan waktu sekitar 15 hingga 1 jam. Nah, sembari menunggu hasilnya, kita juga mau cobain teknik ekoprint yang lain loh, yaitu teknik pounding atau teknik dipukul. Caranya yaitu dengan meletakkan daun atau bunga ke atas kain lalu dipukul-pukul. Memang ini adalah cara teknik ekoprint yang paling sederhana dan juga ya memang cukup melelahkan, tapi asik juga loh guys. Langsung nempel. Ini langsung semua nih. Harus konsisten, jangan pernah konsisten. Tidak jadi perempuan itu harus konsisten. Ya. Sembari melihat gimana nanti hasil kita menggunakan teknik pounding, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama pemilik Bangka Ekoprint. Kenapa tertarik melakukan ekoprint? Ekoprint ini berkembang di Indonesia tahun 2016 akhir. Kemudian 2017 sudah ada beberapa teman. Kalau kita kan kita punya komunitas fashion yang di Indonesia, fashion dan tari, dan selalu mengikuti perkembangan. Tahun 2018 saya baru kenalan dengan ekoprint ini. Ekoprint ini kenapa saya tertarik, karena unik dan eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena setiap daun yang kita munculkan dengan beberapa media dia akan berbeda, ataupun daun dari satu pohon dengan satu media itu hasilnya akan berbeda, dan nggak bisa dibikin sama persis. Kalau kita misalnya mau bikin seragam nih 5, kita nggak bisa sama persis 5 gitu, nggak bisa. Jadi keunikannya itu terserah dari daun mau keluar seperti apa, walaupun tekniknya kita udah lakukan sama, pasti munculnya akan beda, dan itu eksklusif. Kemudian ekoprint ini termasuk slow fashion. Slow fashion itu yang tidak menguap, cepat menguap, habis, kemudian ganti tren lagi. Ini ekoprint ini slow fashion karena satu, saya juga penggiat lingkungan. Saya tertarik dengan ini karena memang eko itu kan alam, selalu bergantung dengan kondisi alam, selalu bergantung dengan lingkungan. Kemudian saya merasakan sama, klop dengan kondisi keinginan saya ingin peduli dengan lingkungan. Kenapa tidak kita bikin ekoprint? Ini ramah lingkungan sekali nih, produk inovasi yang benar-benar ramah lingkungan, karena selalu semua hasilnya ini dari daun langsung, tidak ada pewarnaan sintetis, karena pewarnaan sintetis Alami ya? Ya, sintetis itu merusak lingkungan luar biasa. Saya hobi dengan seni. Langkah awal saya bikin desain batik tengah-tengah, sering pakai dari yang lama, kita bikin desain-desain. Kemudian saya nemu ini, saya pakai untuk pribadi. Saya takut orang belum bisa terima karena ini warna nggak ada yang cerah nih warnanya. Jadi saya pakai pribadi, kemudian keluarga juga pakai. Lama-lama banyak yang tertarik. Kemudian memang di luar sana, selain di Bangka, ini sudah apa ya namanya, menjadi tren sekarang. Jadi orang berlomba-lomba malah nonjolin ini alam, kita udah peduli dengan alam, kita pakai ekoprint, bukan pakai batik yang dengan sintetis. Batik pun sekarang udah berubah dengan pewarna alam, udah banyak yang pakai. Saya udah produksi ekoprint ini dari tahun 2018 akhir sampai sekarang. Kira-kira yang sudah keluar sekitar berapa ya, 500-an produk. Jadi setiap bulan saya bisa bikin sampai 20 lembar. Kemudian juga diaplikasikan ke beberapa produk yang lain seperti kipas, kemudian tas. Kemarin juga kita udah bantu yang dari luar, kita bikin goodie bag seperti ini. Kita 700-an pieces. Jadi memang keluarnya, kalau kita produksinya udah lumayan. Pasar di Bangka Belitung sendiri belum.
Belum. Ini di luaran sana kita udah terima ordernya di luar secara online. Oke, kalau ngomongin masalah pasar, kadang-kadang yang lebih suka ini orang barat ya, orang bule yang suka dengan alam-alam. Tapi seiring waktu saya optimis kita itu bisa masuk ke pasar ekoprint, karena ekoprint sekarang sudah mulai menjadi tren. Kemudian yang banyak suka memang kalangan milenial memang. Kalau anak-anak belum. Saya tawarin kemarin kan ada baju-baju anak-anak seperti ini. Mereka belum suka. Mereka lebih senang yang warna jreng-jreng. Kalau milenial kan senang yang adem, tapi etnisnya keluar. Setelah melalui proses pengrebusan, sekarang waktunya kita melihat hasil dari kain teknik steaming guys. Wah, jadi penasaran nih gimana hasilnya. Wah, keren banget hasilnya guys, cantik banget. Nah, for your information guys, produk di Ekoprint buatan Ibu Wik Sumitro ini macam-macam loh guys. Ada halter, tas, tempat tisu, kipas, kaos, kemeja, shawl, dan banyak lagi dengan harga kisaran antara 50.000 hingga 500.000. Pokoknya terjangkau guys. Kita sudah apa itu istilahnya Bu? Ponding ya? Apa? Bonding. Ponding. Ini hasilnya Nina, hasil saya ini. Tara. Cuma karena kurang fokus. Jelek. Harusnya bagus. harusnya run jadi Dengan modal usaha sendiri atau mandiri, perjuangan Ibu Wix membangun Bi Ekoprint ini nggak mudah loh guys. Beliau tentu butuh peran serta pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan usaha ini. Secara Ekoprint ini cuma satu-satunya yang ada di Bangka Belitung. Sekian catatan Ran kali ini. Sukses terus buat Bangka Ekoprint. Jangan lupa like and subscribe catatan Ran. Tunggu kita di channel berikutnya. Bye bye.